I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama saya Elviviana Bersetepu dengan NIM 210306162 dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis telur untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPT MP. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi ovarium dan oviduct. Saluran reproduksi unggas betina terdiri atas ovarium. Yang pertama, ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon, steroid seksual, gametogenesis, dan juga perkembangan serta pematangan kuning telur atau folikel. Kemudian ada infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang telah matang yang berasal dari ovarium sehingga yolk bisa masuk ke dalam oviduct. Selanjutnya menuju ke magnum. Magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk mensintesis albumin kental dan cair serta sintesis kalaza. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Selanjutnya menuju isthmus. Isthmus memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang yang terjadi selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya menuju uterus. Uterus ini memiliki panjang kira-kira 10-12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau clumping, kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini memakan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula telur melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya menuju kloaka. Kloaka merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis albumin. Protein albumin terdiri atas ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, ovomucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglikoprotein 0,5 sampai 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumin terjadi pada magnum. Albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5S, kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom, kemudian menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumin, gualbumin, dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis yolk. Sintesis yolk bermula dari kelenjar pituitari yang akan melepaskan hormon gonadotropins yang akan menembus lapisan Tecal layer. Kemudian akan menghasilkan hormon estrogens, yang dimana hormon estrogens ini
berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Proses ini terjadi di nukleus pada hati. Kemudian hasil dari sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga phytalogenin yang mana beta lipoprotein ini akan menembus dua lapisan, yaitu Tecal layer dan juga granulosa layer. Selanjutnya, phytalogenin akan terbagi menjadi dua, yaitu lipophytellin dan juga fosfitin yang mana akan menembus dua lapisan, yaitu Tecal layer dan juga granulosa layer, sehingga akan menghasilkan yolk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang. Sintesis kerabang terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Sintesis kerabang ini terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Yang karbonat ini berasal dari hasil metabolik dari mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi ACO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat akan masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke dalam mukosa sel kelenjar kerabang, kemudian masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan CO3- menghasilkan kalsium karbonat, yaitu ke kerabang telur. Bring it down, make it